Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya rindu kita akan belajar satu bagian firman Allah yang penting di dalam kita mengiring Tuhan, khususnya di saat-saat seperti ini di mana kita masih belum lama memperingati hari Pentakosta. Kita harus tahu bersama bahwa hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus yang pertama di Yerusalem itu adalah cikal bakal kekristenan di dunia ini, ya. Sebelum ada Roh Kudus dicurahkan, itu belum ada orang Kristen. Orang Kristen nanti muncul ketika Roh Kudus dicurahkan. Artinya kekristenan dimulai ketika Roh Kudus berkarya di dunia ini. Itu sebabnya saudara, ketika kita mempelajari hal-hal yang penting di dalam sejarah gereja lewat firman Tuhan, lewat Alkitab, itu saya percaya itu adalah sesuatu yang penting yang harus kita pahami dan kita perjuangkan di dalam gereja kita hari-hari ini. Segala sesuatu, semua peristiwa yang terjadi di dalam atau di gereja mula-mula, itu harus kita ambil menjadi sebuah pelajaran bagi kita agar supaya kita bisa gereja kita bisa berkembang searah dengan tujuan Tuhan. Ya. Nah, itu sebabnya pagi hari ini sekali lagi saya rindu kita akan belajar satu bagian firman Allah yang menggambarkan sesuatu yang penting di dalam kekristenan kita seturut dengan karya Roh Kudus, sesuai dengan karya Roh Kudus yang bekerja di gereja mula-mula. Nah, itu sebabnya sebelum saya lanjut, hari ini kita akan membaca beberapa ayat yang saya ambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang ke-8, kita akan membaca ayat 1, 2 dan ayat yang ketiga. Sekali lagi Kisah Rasul pasal 8 ayat 1, 2 dan 3. Saya rindu kita akan baca sama-sama ayat-ayat ini. Pada hitungan yang ketiga kita akan baca sama-sama Kisah Rasul pasal 8 ayat 1, 2 dan 3. Lembaga Alkitab Indonesia dalam terjemahan baru memberikan judul penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Kita akan baca sama-sama saudara. Ayat 1 sampai 3, 2, 3. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saling menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat-ayat yang sudah kita bacakan menceritakan bahwa situasi gereja mula-mula itu mengalami situasi yang sangat tidak mengenakan. Kenapa? Mereka mengalami aniaya. Mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami hal-hal buruk di dalam hidup mereka. Padahal pasal-pasal sebelumnya, lebih khusus pasal 2 dan pasal 4, tepatnya Kisah Rasul 2 ayat 46 sampai 47 dan Kisah Rasul pasal 4 ayat 34 sampai 35. Di sana menceritakan tentang sebuah kehidupan yang sangat luar biasa yang dialami oleh jemaat Tuhan mula-mula. Yaitu mereka adalah sebuah kelompok yang penuh dengan sukacita. Yang penuh dengan kegembiraan. Ada banyak kebahagiaan yang mereka alami. Ya. Bahkan di Kisah Rasul pasal 4 ayat 34 dan 35 di sana dikatakan bahwa semua orang percaya tidak berkekurangan. Artinya baik secara rohani
Mereka adalah orang-orang yang bersukacita, penuh dengan damai sejahtera Allah, penuh dengan kebahagiaan. Di dalam hal jasmania, mereka tidak berkekurangan. Semua kebutuhan mereka terpenuhi. Ini menggambarkan sebuah situasi kehidupan yang sangat luar biasa, saudara. Gambaran situasi yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat, penuh dengan aspirasi, penuh dengan cita-cita masa depan, penuh dengan harapan-harapan yang indah-indah. Itu dialami oleh jemaat mula-mula. Dan saya percaya itu karena karya Roh Kudus. Itu sebabnya pada hari Jumat lalu saya jelaskan bahwa kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan mengalami hal ini. Kita diberkati secara rohani dan jasmani. Itu kalau Roh Kudus berkarya. Itu sebabnya kita selalu harus mengusahakan supaya Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kita. Haleluya. Tetapi saudara, panggilan kita untuk menjadi murid-murid Kristus, panggilan kita untuk menjadi umat pilihan Allah, itu tidak stop untuk menikmati berkat-berkat Allah. Panggilan kita anak-anak Tuhan itu tidak berhenti sampai kepada jemaat Tuhan diberkati jasmani dan rohani. Tidak. Ketika kita ditebus, ada satu tujuan yang paling ilahi, tujuan yang paling luhur yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Kita boleh baca di dalam Matius pasal 28 ayat 18 dan ayat 20. Kemudian Markus pasal 16 ayat 15-16. Itu yang disebut dengan amanat agung. Tujuan akhir dari kekristenan adalah kita harus memberitakan Injil. Menyelamatkan semua manusia. Tuhan bilang pergi sampai ke seluruh dunia sudah. Di dalam Kisah 1 ayat 8 juga di sana menjelaskan bahwa Tuhan akan memberikan kuasa kalau Roh Kudus datang masuk dalam hidup kita untuk menjadi saksi baik di Yerusalem, di tanah Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kenapa sampai ke ujung bumi? Tuhan mau semua manusia itu harus diselamatkan. Kenapa? Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, dia mau semua orang diselamatkan. Dan dia mencurahkan darah menebus itu untuk semua orang. Tidak peduli latar belakangmu sejahat apa, seburuk apa, sebobrok apa. Tuhan mau menyelamatkan semua orang. Itu tujuan kita ditebus. Jadi sekali lagi, tujuan akhir dari penebusan Kristus dan pencurahan Roh Kudus di atas hidup kita bukan menikmati hidup yang penuh dengan kemakmuran, kesejahteraan dalam hidup ini. Hidup di dalam berkat yang berlimpah-limpah baik secara jasmani maupun rohani. Bukan itu tujuan akhirnya. Tujuan akhir adalah kita harus menjadi penjangkau jiwa. Menyelamatkan semua orang. Menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Itulah tujuan akhir. Itu sebabnya saudara di gereja mula-mula yang sudah kita bacakan tadi ya, yang sudah saya sampaikan tadi, baik di Kisah Rasul pasal 2 maupun Kisah Rasul pasal 4, menggambarkan keadaan jemaat yang begitu luar biasa diberkati Tuhan, jasmani dan rohani. Ketika mereka menikmati dan terlena dengan berkat-berkat Allah. Ketika mereka rasa, wah ini luar biasa. Itu yang disebut dengan zona nyaman. Ketika mereka ada di zona nyaman, semua beres. Oh, Roh Kudus berkarya luar biasa. Tidak ada yang berkekurangan. Semua sukacita. Penuh damai sejahtera, kebahagiaan semua jemaat berbahagia. Tiba-tiba saudara, Tuhan mengizinkan sesuatu yang di luar dugaan mereka. Yaitu sebuah penganiayaan. Kenapa saudara? Tuhan rindu kita tidak stop menikmati berkat-berkat Allah.
Kalau engkau hari ini sudah diberkati dan engkau menikmatinya dan engkau stop di sana, saya bisa katakan siap-siap. Engkau akan mengalami penganiayaan. Baik secara jasmani maupun rohani. Tuhan akan izinkan itu. Untuk apa? Tadi yang sudah kita bacakan di dalam ayat yang pertama. Ya, sekali lagi saya akan baca. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Di ayat yang keempat, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Saudara, itulah tujuan Tuhan. Jadi ketika jemaat ini mengalami sebuah kehidupan yang serba berkecukupan, tidak berkekurangan, semua diberkati. Dan mereka terlena dengan keadaan itu dan tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan untuk menyelamatkan jiwa, maka Tuhan izinkan mereka dianiaya. Mulai dari Stefanus, mereka tangkap Stefanus, mereka adili, disiksa, dihajar, ditarik keluar kota, dirajam dengan batu sampai Stefanus mati. Itu Stefanus jadi tumbal, menjadi sebuah benih yang ditanam untuk keselamatan banyak jiwa. Kemudian jemaat mulai dikejar-kejar dan mereka mulai terserak. Mereka terus tersebar di seluruh daerah. Tetapi ketika mereka mulai tersebar, inilah yang disebut dengan perjalanan misi gereja yang pertama. Mereka langsung memberitakan Injil di mana-mana. Semua ada ribuan jiwa jemaat di Yerusalem itu. Murid yang ada di Yerusalem itu tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Dan di manapun mereka berada, mereka memberitakan Injil. Menyelamatkan jiwa. Mereka bangkit menjadi saksi. Untuk membawa jiwa-jiwa mengenal Yesus Kristus. Itulah tujuan Tuhan. Jadi sekali lagi saudara. Kita jangan stop, berhenti di zona nyaman. Jangan kita terlena dengan zona nyaman yang kita hadapi. Kalau kita sudah diberkati, kalau kita sudah menikmati berkat-berkat Allah, kalau kita sudah menikmati kebahagiaan damai sejahtera yang sempurna, melimpah dari Tuhan, jangan kita terlena dengan sana, dengan itu. Sebab itu bukan tujuan akhir kita menikmati hidup di dunia ini. Sebenarnya semua itu kesempurnaannya itu nanti di surga. Di dunia ini Tuhan cuma kasih proskot, panjar untuk hidup di dalam kelimpahan. Tetapi bukan itu tujuannya. Tujuan kita nanti di surga. Di dunia ini tujuan akhir adalah membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Di ayat yang lain dikatakan bahwa kalau engkau menerima anugerah Allah, anugerah keselamatan, dan engkau simpan untuk engkau sendiri, engkau puas, engkau sudah jadi anak Tuhan, engkau tidak peduli dengan orang lain. Tuhan bilang engkau tidak berguna, engkau tidak berarti bagi kerajaan Allah. Engkau hidup sia-sia menerima anugerah Allah kalau engkau tidak bermanfaat buat kerajaan Allah. Engkau bisa bermanfaat kalau engkau membawa jiwa kepada Tuhan. Itu sebabnya setiap anak-anak Tuhan, kita semua, kita punya kewajiban untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Itu jangan sampai terhapus dari hati kita. Itu tujuan akhir penebusan Tuhan selama kita ada di dunia. Bukan diberkati secara berlimpah-limpah, bukan itu. Tuhan memberkati kita, itu tujuannya untuk menjadi saksi. Cerita kepada Tuhan, kepada orang lain. Kalau orang tanya kenapa? Luar biasa Ses ya. Diberkati Tuhan, keluarga, luar biasa. Engkau jangan bilang, oh iya kita kerja keras. Kita harus kreatif, tidak boleh malas. Jaga hubungan, suami istri, orang tua anak. Mesti bangun relasi yang baik. Jangan susah. Engkau harus bilang, ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau engkau pengen merasakannya, engkau juga boleh datang.
menikmati anugerah Tuhan, diberkati. Tetapi engkau harus hidup bersama Tuhan. Hidup sesuai firman Allah. Itu jadi saksi sudah. Itu jadi saksi. Ada banyak model kesaksian dan saya percaya itu karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus. Ada orang yang menjadi saksi Tuhan bukan dalam hal yang baik. Maksudnya bukan dalam hal yang diberkati. Malah karena kekurangannya dia bisa jadi saksi. Ada orang seperti itu. Orang terheran-heran, ibu ini hidup susah. Cari hari ini, makan hari ini. Tetapi sukacita terus. Ketika orang tanya kenapa? Ada Tuhan Yesus. Anugerah Allah. Bisa jadi saksi. Tapi intinya saudara, sebenarnya Tuhan mau kita semua harus jadi saksi. Jangan enak sendiri, jangan senang sendiri. Oh, saya sudah diselamatkan, saya sudah diberkati, dan saya diam saja. Tidak membagikan itu dengan orang lain. Tidak memperjuangkan orang lain untuk datang kepada Tuhan. Hati-hati saudara. Tuhan bisa izinkan engkau akan mengalami aniaya. Tuhan akan bongkar zona nyamanmu. Dia akan goncangkan kehidupan damai sejahteramu. Kalau engkau tidak mau pergi membawa jiwa buat Tuhan. Itu sebabnya kita anak-anak Tuhan harus tahu tujuan akhir kita. Yaitu membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sebabnya setiap anak Tuhan kita harus berjuang untuk menjadi saksi. Saya percaya Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu tujuannya itu. Dan dia mampu membuat kita jadi saksi. Mungkin ada 1-2 orang yang berpikir, oh saya tidak bisa. Hidup saya model begini, bagaimana saya bisa jadi saksi? Tidak, sudah. Roh Kudus yang ada dalam hidupmu dapat memampukan engkau untuk menjadi saksi. Yang jadi persoalan adalah apakah kita memutuskan diri kita menjadi saksi atau tidak? Itu yang penting. Ketika engkau tidak memutuskan, engkau tidak punya niat, engkau tidak punya keinginan, engkau tidak punya kerinduan untuk menjadi saksi. Engkau tidak berpikir bagaimana untuk menjadi saksi, maka Roh Kudus akan diam saja. Tapi ketika engkau mulai berusaha, engkau mulai memiliki kasih terhadap jiwa-jiwa. Oh, saya percaya Roh Kudus itu akan memampukan engkau. Engkau akan lihat tiba-tiba engkau akan membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Tiba-tiba engkau akan melihat lewat hidupmu ada orang-orang yang datang bertobat. Menerima Tuhan dan Juru Selamat. Itu penting. Nah, kemudian saudara, ini yang penting juga. Ketika engkau mau membawa jiwa-jiwa, itu seperti yang saya sudah khotbahkan waktu lalu. Bahwa tujuan menjadi murid itu harus menjadi pemberita Injil, ya. Jadi Tuhan mau semua orang yang percaya itu harus jadi murid, bukan jadi anggota jemaat, bukan, jadi murid Kristus maksudnya. Nah, ketika kita menjadi murid Kristus, itu ada pesan, yaitu harus menjadikan orang lain juga murid. Nah, itu yang menjadi saksi, ya. Nah, untuk supaya kita bisa membuat seseorang menjadi murid Kristus, itu yang dikatakan dalam Kisah Rasul 1 pasal ayat yang ke-8, bahwa kita butuh Roh Kudus berkarya. Roh Kudus memimpin hidup kita. Kita harus membuka hati supaya Roh Kudus memimpin kita. Sebab kalau kita tidak membuka hati, Roh Kudus tidak akan memimpin kita. Nah, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita dapat membuat seseorang itu yang tidak percaya Yesus bisa menjadi murid Kristus. Saudara bisa nangkap ya? Agak rumit ya. Jadi begini, saya ulangi. Ketika kita jadi murid Kristus, Tuhan mau kita harus memuridkan, membawa jiwa untuk dijadikan murid. Ya. Tetapi seseorang menjadi murid itu bukan hal yang mudah.
Hanya karya Roh Kudus yang bisa lakukan itu. Ya, sampai sini sudah tangkap ya. Hanya karya Roh Kudus yang bisa membuat seseorang itu bisa menjadi murid Kristus. Nah, bagaimana seseorang itu bisa menjadi murid Kristus? Ya, Roh Kudus bisa berkarya dalam hidup kita. Dia perlu dibimbing oleh orang yang sudah menjadi murid. Yaitu orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau saya penuh dengan Roh Kudus, saya bisa memimpin orang lain menjadi murid. Yaitu dia akan dipimpin juga oleh Roh Kudus. Tetapi kalau saya tidak dipimpin oleh Roh Kudus, saya tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, saya tidak dipimpin oleh Roh Kudus, saya tidak bisa membawa orang lain itu dipenuhi oleh Roh Kudus atau dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus. Dan caranya adalah buka hati terhadap pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus itu suka memimpin. Dia bisa lewat pikiran kita, bisa lewat hati kita, bisa perkataan seseorang, bisa firman Tuhan seperti saya sampaikan ini, bisa ada dari saudara-saudara ini, tiba-tiba Roh Kudus berbicara tentang sesuatu kepadamu. Itu kalau kita membuka hati. Tetapi kalau kita tidak membuka hati, kita tidak bisa paham. Tidak bisa mengerti. Kita perlu membuka hati. Sekali lagi, kita harus membawa orang sampai dia jadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Waktu lalu saya sudah katakan, banyak orang Kristen, khususnya Pantekosta, itu merasa puas ketika orang yang dia bawa itu sudah dibaptis selam. Baptis dengan air. Itu belum cukup sudah. Harus dibaptis dengan Roh Kudus. Supaya dia menjadi murid. Saudara paham ya? Jadi jangan stop ketika dia sudah dibaptis. Saudara kasih biar. Jangan. Harus terus dibimbing sampai dia membuka hati untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus sudah memimpin dia, engkau boleh lepas. Oh, itu sudah mau hilang, susah. Tidak akan hilang dari gereja. Dia akan punya gairah, dia akan punya semangat untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Tapi kalau baru dibaptis dan saudara kasih biar, engkau tidak layani lagi, nyanda kasih ingat lagi, nyanda ajak lagi dia datang ke gereja. Kau tidak pernah kasih nasihati ketika dia berbuat dosa. Bisa terhilang, saudara. Engkau harus bimbing dia sampai Roh Kudus benar-benar memimpin hidupnya. Itu menjadi saksi. Nah, semua itu harus berawal dari hati. Hati kita. Kita harus punya hati yang hati untuk jiwa-jiwa. Kita harus punya hati untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu awalnya, titik awal. Jadi kalau engkau sudah punya hati untuk jiwa-jiwa, untuk orang-orang engkau selamatkan, itu sudah modal pertama. Ya, jadi saudara, ketika kita sekali lagi, ketika kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi murid Kristus, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita harus jadi saksi. Itu baru kita bisa jadi saksi. Nah, untuk menjadi saksi itu harus berawal dari hati. Hati terhadap jiwa-jiwa. Pertanyaannya, apakah saudara-saudara rindu ada orang yang engkau selamatkan? Apakah engkau punya kerinduan ada satu jiwa akan engkau bawa kepada Kristus? Itu hati. Kalau engkau belum memiliki hati itu, engkau tidak bisa jadi saksi. Engkau hanya jadi orang Kristen, engkau hanya jadi anggota jemaat. Dan engkau akan bisa saja engkau setia ibadah, tetapi engkau tidak akan pernah membawa satu jiwa pun kepada Tuhan. Tuhan mau kita jadi saksi. Haleluya. Karena Yesus sudah mati di kayu salib menebus semua dosa manusia. Itu sebabnya minimal saudara punya satu jiwa di hatimu. Rindukanlah dia. Kasihi dia untuk dibawa kepada Tuhan. Selamatkan mereka.
Saya sebenarnya pengen kasih lihat foto-foto orang-orang pekerja keras di dunia ini. Ada banyak orang kerja keras siang malam, tapi tanpa tujuan. Mereka hidup sia-sia di dunia ini. Mungkin mereka bisa berumur panjang, tetapi umur panjang sampai umur berapa? 90, tetap meninggal juga. Dan kalau mereka tidak kenal Tuhan, ujungnya itu maut dan sifatnya kekal. Apakah saudara tidak mengasihi ketika itu engkau pikir itu adalah orang-orang yang engkau kasih? Mari kita perjuangkan mereka. Harus ada di hatimu untuk mengasihi mereka. Kalau itu sudah ada di hatimu, ya, itu sudah modal. Sekali lagi, itu sebabnya anak-anak Tuhan jangan santai. Jangan kita senang jika ada orang yang kita kasihi tidak peduli dengan keselamatan. Mungkin itu suamimu. Tidak peduli dengan keselamatan. Tidak peduli dengan Tuhan. Mungkin itu istrimu. Atau mungkin itu anakmu. Atau mungkin itu orang tuamu. Engkau jangan santai. Kasihi mereka. Sekali lagi hidup di dunia ini tidak lama. Tidak lama. Kita akan segera berpisah. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, kita akan berjumpa untuk hidup kekal selama-lamanya. Tetapi why? Ketika ada orang-orang yang kita kasihi dan dia tidak peduli dengan Tuhan. Dia tidak pernah datang beribadah. Itu harus ada di hatimu, sudah. Kasihi mereka. Jangan santai ketika engkau punya orang-orang yang engkau kasihi. Dan mereka masih ada berkeliaran di luar. Sementara kita beribadah, mereka nggak tahu kemana. Jangan santai, sudah. Kasihi mereka. Kemudian mulailah berdoa. Pernahkah engkau menjerit di hadapan Tuhan? Pernahkah engkau menangisi seseorang untuk diselamatkan? Engkau perlu menangis untuk keselamatan jiwa-jiwa. Jangan santai, sudah. Tuhan tidak lama lagi. Jangan sampai engkau terpisah dengan orang-orang yang engkau kasih untuk selama-lamanya. Perjuangkan mereka. Mulai berdoa, bawa mereka dalam doa. Haleluya. Ini adalah hasil isi hati Tuhan. Tuhan mengasihi semua orang yang kita kasihi. Engkau boleh ingat, mungkin kakak beradikmu, kakakmu, adikmu, saudaramu. Mungkin ada teman baikmu yang hari ini tidak peduli. Engkau harus tahu ujung kehidupan mereka itu maut. Mereka menderita selama-lamanya. Perlu kasih dari kita. Kita perlu mengasihi mereka. Taruh di hatimu orang-orang ini. Taruh di hatimu. Haleluya. Perjuangkan mereka. Mulailah berdoa. Doakan, bawa mereka dalam doa. Siang malam doakan mereka. Bawa dia kepada Tuhan. Minta anugerah keselamatan dari Tuhan itu sampai dan menjangkau mereka. Karena hanya orang yang punya menerima anugerah keselamatanlah yang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harus didoakan, sudah, diperjuangkan. Kemudian engkau mulai bertindak. Mulai membawa mereka. Tuhan pasti akan kasih hikmat. Mungkin mulai dari engkau bisa bawa mereka dengan cara seperti ada acara-acara. Ini kan 2 hari ke depan. Kita akan mengadakan KKR di tempat ini. Kalau ada jiwa yang engkau rindukan, mari perjuangkan mereka. Mungkin mereka belum bisa langsung datang ibadah setiap hari Minggu. Tetapi momen-momen, event-event tertentu seperti KKR, engkau boleh bawa mereka. Supaya mereka boleh mengenal Injil, mendengar firman Allah. Perjuangkan, didoakan agar supaya di dalam KKR mereka dijamah oleh Tuhan.
Karena saya percaya ketika Roh Kudus menjamah, tidak ada hati batu sudah. Semua akan mencair. Oh, semua akan dilembutkan oleh kuasa Roh Kudus. Asal dia mendengar firman. Perjuangkan. Sekali lagi jangan santai. Kalau engkau punya anak di rumah, tidak mau masuk gereja, suami, istri, orang tua, atau teman dekatmu, hari jam-jam ibadah mereka santai di rumah. Jangan santai sudah. Mari kita berjuang. Haleluya. Mulai doakan mereka. Bawa mereka dalam doa. Saya percaya Tuhan senang dengan hal ini. Kenapa? Sekali lagi, Tuhan mati di kayu salib. Itu menebus semua orang. Kalau kita biarkan mereka tidak diselamatkan, artinya darah Yesus bagi orang itu jadi sia-sia. Kita membuat darah Yesus sia-sia. Mari kita berjuang supaya darah Yesus itu tidak sia-sia menebus mereka. Mulai berdoa. Mulai ajak. Mulai perjuangkan. Saya percaya Roh Kudus akan menyertai. Setiap kita yang sudah percaya Yesus ada Roh Kudus. Cuma seringkali kita menutup hati untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak bisa membawa orang menjadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi kalau kita memberi hati kita, pikiran kita, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita bisa membawa, memperjuangkan orang-orang ini juga dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sebabnya mari kita terus berjuang, buka hati, biarlah Roh Kudus terus menolong kita. Di dalam Alkitab, ketika Tuhan izinkan penganiayaan dari kisah yang sudah kita bacakan tadi. Sekali lagi, Tuhan izinkan penganiayaan ketika kita enak di zona nyaman. Kita santai di zona nyaman, kita rasa kita sudah diberkati, sudah cukup, sudah puas, ya begini sudah oke. Tuhan akan datangkan hal-hal yang buruk dalam hidup. Tuhan akan izinkan penganiayaan, baik secara roh, jiwa, dan tubuh kita. Untuk apa? Bukan karena Tuhan benci kita, tidak. Tuhan mau kita bergerak. Tuhan mau kita pergi untuk menjangkau banyak jiwa buat kerajaan Allah. Itu sebabnya mari kita terus berjuang. Kita terus berjuang. Nah, contoh-contohnya saudara itu di dalam yang saya sudah bacakan tadi. Semua murid Yesus pergi memberitakan Injil. Itu kisah Rasul tadi yang sudah kita bacakan. Kisah Rasul pasal 8 ayat 1 dan ayat 4. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Nah ini akhirnya Tuhan bisa memenuhi semua yang dirindukan oleh Tuhan. Ya, murid-muridnya akhirnya menjadi penginjil-penginjil. Juga di dalam kisah selanjutnya Filipus. Itu salah satu orang murid, salah satu contoh. Dia juga menjadi penyebar Injil. Itu dalam kisah Rasul pasal 8 ayat 5 dan 6. Dan Filipus seperti pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Jadi puji Tuhan, Filipus ini dia akhirnya pergi ke Samaria. Samaria itu adalah kota penyembah berhala. Mereka dulu adalah orang Israel, pilihan Tuhan. Tetapi mereka melawan Tuhan dan menjadi penyembah berhala. Artinya mereka jadi orang-orang kekejian Tuhan. Tetapi ketika Filipus pergi ke sana dan memberitakan Injil, orang-orang yang penyembah berhala juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang penting kita memberitakan Injil. Siapapun Tuhan dapat mengubah hidupnya menjadi pribadi yang menerima Yesus. Itu sebabnya kita hanya memutuskan. Putuskan hidupmu. Serahkan hidupmu untuk melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Serahkan hidupmu, putuskan hidupmu untuk menjadi penjangkau jiwa di akhir zaman ini. Saya percaya Roh Kudus akan berkarya dalam hidupmu. Sehingga kau menjadi pribadi yang sungguh-sungguh luar biasa.
Dan percayalah, janji Tuhan itu luar biasa. Di dalam Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18 dikatakan begini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita pergi, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita dengan tanda-tanda heran. Saya percaya ketika kita semua pergi, maka saya percaya akan ada banyak mujizat terjadi. Tuhan akan mengubah hati-hati orang untuk berbalik kepada Tuhan. Dan percayalah firman Allah itu ya dan amin. Dan kuasa Allah itu akan menyertai setiap pemberitaan firman Allah. Itu sebabnya mari kita siang hari ini, mari saya rindu mulailah membuka hati. Memberi hidup kepada Tuhan. Taruh jiwa-jiwa di dalam hatimu. Dan mulailah berdoa. Kemudian perjuangkan mereka. Saya percaya Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Inilah firman Allah yang bisa saya sampaikan.